Pas temen gue udah masuk tenda, gue tuh nangis, bener-bener gue nggak berhenti nangis. Gue mukul temen gue yang cewek itu dari belakang sampai bunyi. Nah, pas gue pulang ke Jakarta, bokap gue bilang, "Abis kenapa kamu? Kok yang ikut banyak banget?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Gilang di ngobrol.co. Kali ini gue udah kedatangan narasumber. Nah, dia akan menceritakan kondisi ketika dia mendaki di Gunung Salak. Apa kabar, Teh? Baik bang, lu gimana? Alhamdulillah sehat gue. Kisi-kisi gimana sih? Gue naik ke Salak itu bulan Juli, yang dari mulai gue ngeliat temen gue yang bukan temen gue. Terus gue di sono kayak kemasukan lah dibilangnya. Turun juga aneh. Udah itu dulu kali ya. Iya. Nah, pokoknya gimana sih cerita si Ratih ini? Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silakan pencet tombol yang di bawah dan jangan lupa nyalain loncengnya biar dapat notifikasi terbaru dari video-video kita. Jadi waktu itu tuh gue naik Salak via Pasirengit bulan Juli tahun 2020, tapi gue lupa tanggalnya. Gue naik bertujuh, cowok 5, ceweknya 2. Terus gue tuh nyampe sana tuh bermalam di salah satu akamsis itulah. Scam. Ya, akamsis itu. Temen gue tuh yang satunya itu nyusul dari Karawang besoknya. Pas temen gue nyusul ini kan udah nyampe nih, sekitar tengah malaman lah. Temen-temen gue tuh udah pada tidur. Gue sama temen gue yang baru nyampe ini nggak bisa tidur. Akhirnya gue bertiga ngobrol sama si akamsi itu. Gue ngobrolnya tuh ngobrol tentang mistis, tentang makhluk apa aja yang ada di Salak. Itu lo nanya atau Dia emang nyeritain diceritain sendiri secara langsung? Dia nyeritain sendiri. Awalnya tuh emang gue nanya yang ada makhluk aneh yang waktu gue ngecamp di sono. Dia ngejawab, malah nyeritain semuanya. Dari situ gue parno, kayak gue gelisah, gue bener-bener gelisah. Gue rasanya tuh kayak gue nggak mau naik aja nih gitu loh. Tapi ya akhirnya gue naik juga kebesokannya pas hari Kamis. Akhirnya gue jalan tuh bang hari Kamisnya. Sekitar jam 11:30 gue tuh nyampe pos Simaksi. Tapi di situ gue dilamain sama si akang-akangnya. Akhirnya gue jam abis zuhur lah 12:30 gue jalan tuh. Dari perjalanan awal tuh biasa-biasa aja bang, dari yang gue ngelewatin air terjun, tanah datar. Nah sesudah tanah datar nih bang, gue ngerasain aneh-aneh lah di situ. Jadi sesudah tanah datar tuh kan ada 2 jalur ya bang ya. Tapi jalur benernya itu ke kiri. Nah gue ngeliat temen gue nih yang cewek, si Sinta itu berdiri di jalur yang salah. Berdirinya tuh kayak ngadep ke jurang gitu loh. Nah gue tuh manggil si Sinta kayak, "Sin, ngapain lu lewat sono?" gitu. Itu jalannya salah. Dia nggak lama nyautin di jalur yang bener itu. Ternyata itu bukan Sinta bang. Sinta yang asli negor gue. Dan yang gue tegur tadi itu ngilang gitu aja. Gue masih diem tuh, gue gak mau ngasih tau yang lain. Akhirnya gue nerusin jalan. Pas udah di jalur air terakhir, yang udah mau nyampe pos mata air terakhir, kan di situ gue kepisah. Gue bertiga, si Sinta berempat. Pas gue kepisah itu bertiga, tiba-tiba hujan deres banget, bener-bener deres banget. Tapi posisinya itu gue di belakang bang. Jadi sekitar jam 4-an lah, jam 4:30 gue di belakang kan, si Sinta udah jalan duluan. Gue di situ hujan deres banget. Gue tetap jalan, tapi gue ngelewatin jalan yang sama 2 kali. Tapi di situ temen gue nggak nyadar karena kan mereka belum pernah juga kan ke Salak, cuma gue yang tahu jalurnya. Gue di situ diem aja, berdoa dalam hati, pengen cepet sampai, mana posisinya lagi hujan. Akhirnya gue sampai di pos mata air terakhir.
Di situ gue ngeliat tuh sekitar kayak kering, nggak hujan gitu lah pokoknya. Akhirnya gue ngecamp di tempat camp pertama yang biasa gue ngecamp di situ. Gue nyampe sekitar jam 5:30, akhirnya langsung bangun tenda dan gue masak langsung di situ, masak nasi, teh-tehan. Nah pas kan gue waktu itu pakai jam tangan, pas banget jam 6 gue tuh mens bang, padahal di situ gue jauh dari perkiraan lah mensnya itu. Gue mens, akhirnya masak gue digantiin sama Sinta. Gue ke dalam tenda nih, gue pakai pembalut. Nah dari situ lu bang, gue kejadian-kejadian aneh dari sesudah gue pakai pembalut itu. Gue kan di tenda aja ya, gue tuh ngedenger kayak berisik di bawah. Jadi kan gue ngecampnya itu di camp pertama itu gue di atas. Nah ada lagi camp di bawah bang, tapi gue yang di atas. Di bawah itu berisik banget kayak orang lagi camping pramuka. Berisik banget, bener-bener berisik. Padahal kan di situ cuma muat di tenda ya sebanyak-banyaknya orang ya nggak berisik-berisik banget lah gitu. Tapi ini berisik banget. Nah kan di situ teman-teman gue juga pada ngebacot gitu lah, pakai kata-kata kasar. Gue tuh kayak ngomong ke mereka, diem ya Ge, diem gitu, di bawah lagi rame. Takutnya kan mereka lagi buat acara atau apa, keganggu sama suara berisiknya kita, apalagi kita ngomong kasar kan. Udah tuh temen gue ya udah diem kan, tapi yang ngedenger berisik di bawah itu cuma gue doang. Tapi gue tuh ngerasa aneh karena gue ngerasa pas gue jalan itu sendiri bang, gue naik sendirian, gak ada lagi. Nggak ada rombongan lain. Nggak ada rombongan lain. Dan pas gue lihat juga emang gak ada orang di bawah. Kan awalnya gue ngambil air juga. Terus ya udah tuh nggak lama sekitar jam 7:30 hujan turun. Akhirnya kita ke tenda masing-masing. Di situ cuma tiduran doang. Kita semua tidur nih di tenda gue itu. Nah si Sinta itu malam-malam jam 10 ngebangunin kayak rusuh banget, minta temen kencing. Akhirnya dianterin sama temen gue yang cowok. Nah dari situ udah kita semua nggak bisa tidur dan kebenaran hujan juga udah berhenti. Mereka pada keluar bikin teh, kopi. Jam berapa? Jam 10-an, sekitar jam 10. Bikin teh, kopi, cemilan kayak otak-otak lah gitu. Gue di dalam tenda aja tuh berdua sama temen gue cowok, karena emang perut gue juga sakit kan, males keluar. Nah temen gue tuh kayak bilang bau belerang banget dah gitu. Gue sautin, kan abis hujan. Temen gue yang cowok tuh bilang, mulut lu tuh bau belerang gitu. Karena lagi mens, emosional gue kan gak kekontrol ya. Dia yang dikatain, gue yang baper. Nah gue gak mau ambil pusing, gue tidur aja tuh. Walaupun gue bete gimana sih, gue tidur. Sekitar jam 11:30-12 gue dibangunin pindah posisi karena teman-teman gue juga mau tidur. Nah dari situ tuh bang, aneh. Gue tidur tapi katanya gue nangis. Gue udah masuk tenda, gue tuh nangis, bener-bener gue gak berhenti nangis. Gue mukul teman gue yang cewek itu dari belakang sampai bunyi buk gitu. Gimana sih dipukul? Teman gue cewek gue pukul, terus teman gue yang cowok gue usir dari tenda. Gue nangis, tapi nangisnya tuh bukan nangis yang sesenggukan, nangis biasa. Gimana sih, tapi nangisnya tuh kayak melek gitu. Jam 12 sebelum gue tidur tuh gue ngingetin temen gue air habis, emang kan di botol aku habis. Tapi pas gue lagi nangis itu gue maksa temen gue nyuruh ke bawah ngambil air. Temen gue akhirnya ke bawah dong ngambil air. Gue katanya ngomel-ngomel di situ, maksa banget. Temen gue ngeliat di bawah juga emang gak ada siapa-siapa bang, gak ada yang ngecamp. Tapi temen gue tuh ngerasa kayak diliatin banyak orang pas lagi ngambil air itu, pas tengah malam. Akhirnya mereka balik lagi, gue rese lagi tuh katanya. Gue nangis sambil gue maksa mau turun tuh sekitar jam 2-an. Gue maksa turun tapi sama temen gue tuh dipegangin aja, dipeluk, dilus-elus ya biar gue tenang. Sama temen gue cewek juga di doang. Tapi gue gak berhenti nangis sampai sekitar azan subuh. Gue berhenti nangis dan gue langsung tidur gitu aja. Nah gue bangun 6:30. Gue tuh pas bangun tuh ngerasa kayak gue seger-seger aja, kayak gak ada apa-apa. Padahal kan logikanya gue nangis malaman harusnya mata gue
sembab, gue lemes, tapi ya gue seger-seger aja kayak nggak ada apa-apa. Malah temen-temen gue yang lucu. Akhirnya kita semua itu dari situ mutusin buat nggak jadi muncak dan mutusin buat udahlah turun aja ke bawah. Akhirnya kita sarapan, beres-beres tenda segala macem. Akhirnya kita start buat turun itu sekitar jam 11 siang. Nah di pas turun ini loh, kan si Sinta itu kan di belakang, dia gendong carrier kan, tiba-tiba kepisah dan ya udah ngilang gitu aja. Gue sempat beberapa kali nungguin dia tapi nggak nongol. Akhirnya gue jalan beberapa langkah sambil nungguin dia, nggak ada tuh, dia ngilang gitu aja. Terus tiba-tiba ketemu lagi di KM 73, dia udah di depan. Logis nggak sih kayak gitu? Kan satu jalur, kenapa dia bisa duluan? Nah di situ gue ngerasa anehnya. Akhirnya gue nyampe bawah itu Posimaksi jam 2, malamnya kita langsung pulang tuh waktu itu ke Jakarta. Nah pas gue pulang ke Jakarta, bokap gue bilang, abis kenapa kamu? Kok yang ikut banyak banget? Di situ gue kaget langsung. Bokap lu ngerasa gitu, Iya, ada yang aneh lah. iya. Terus gue diminumin air zam-zam sih biar pada lepas. Oke, jadi begitu teman-teman cerita dari Ratih. Berarti kesimpulannya gue ceritain ulang ya. Dari awal lu naik berenam di bulan Juli itu. Nah dari lu berenam ini tiba-tiba temen lu yang dari Kerawang nyusul pas hari H. Iya, Terus malam-malam ketika lu nggak bisa tidur sama temen lu, si Akang ini nemenin lu ngobrol bertiga gitu kan. iya, Nah tiba-tiba dia ngeceritain soal gimana sih kondisi Gunung Salak, apa aja sih yang ada di situ kayak gitu ya. Nah, udah sampai akhirnya lu mendengarkan cerita itu, akhirnya Parno sendiri gitu kan. Lu sempat kepikiran untuk nggak jadi naik pada waktu itu. Nah udah sampai di situ, besoknya akhirnya lu memutuskan untuk tetap naik di jam 12, iya. setengah 12 sorry. Abis zuhur lah. Ya jam 12 pokoknya lu packing ulang dan sebagainya macem, lu jalan dan itu awalnya aman-aman aja tuh Aman di situ. sampai pada akhirnya siang menjelang sore itu lu mendapatkan kondisi yang dimana si Sinta ini ada double gitu kan, maksudnya bukan Sinta yang sesungguhnya gitu. Iya, Kayak lu ngeliat Sinta di jalur yang salah menurut lu gitu, lalu tegur dong, Sin ini bukan ke situ jalannya gitu kan. Dan Sinta yang asli ini tiba-tiba manggil lo gitu kan. iya. Secara nggak langsung kan lu nengok dia dan Sinta yang sebelumnya hilang gitu. Oke, lanjut sampai situ. Naik sampai pada akhirnya lu sempat diputerin di jalur air Terakhir. dan ngerasain hujan yang di situ aja gitu kan. Iya, Sampai akhirnya lu berdoa dan sebagainya, dan entah bagaimana cara lu sampai di tempat camp pos mata air terakhir. Lu ngecamp di atas kan, iya. logikanya di bawah, karena kalau misalnya sebelum ke atas tuh harus lewat bawah dulu kan ya. Itu jam berapa ya? Jam setengah 6 ya? Iya, gue nyampe atas setengah 6. Setengah 6 akhirnya lu bikin tenda dan sebagainya, lu masak, dan tiba-tiba lu mens. Dan ketika lu dapet tuh banyak tuh kegelisahan yang udah mulai lu dapetin gitu ya. Iya, Kayak lu ngedenger pas tadi camp di bawah itu sebelumnya kan emang gak ada orang kan, karena emang rombongan lu doang yang naik. Situ lu denger suara orang-orang rame gitu, kayak ada yang camping lah istilahnya. Terus akhirnya jam berapa? Itu jam berapa ya? itu jam setengah 7-an yang gue ngerasain berisik itu. Jam setengah 8-nya hujan. Nah setengah 8 hujan. Hujan udah tuh gak ada suara-suara lagi. Akhirnya tuh lu tidur ya? Tidur ya. Lu tidur dan Semuanya tidur. semuanya tidur, dan di situ lu ngerasa lu tidur, tapi temen-temen lu ngerasa lu lagi nangis. Iya. Melihatnya nangis yang nggak berhenti gitu, atau bunyi atau gimana nangisnya? Nangisnya sih biasa aja, nggak. Kayak tenang aja gitu tapi keluar dari mata. Iya. Oh, oke. Nggak yang berisik banget. Sampai Sesuai akhirnya gitu. jam 10 itu hujan udah berhenti, Iya. dan Sinta keluar minta salah satu temen lu buat nemenin buang air gitu ya. Iya. Di jam 12 lu maksa temen cowok lu buat ngambil air ke bawah, Iya. karena emang kondisinya air juga udah habis atau emang udah habis. Di bawah emang gak ada orang sama sekali, Iya. nggak kayak apa yang lu dengerin sebelumnya, kayak lu denger keramaian gitu kan. Tapi temen lu ngerasa
pas lagi ngambil air itu kayak diliatin lagi banyak orang. Terus akhirnya teman lu setelah itu balik lagi ke atas, dan lu waktu itu di jam 1:30 malam maksa untuk turun. Iya. Lu sendiri atau lu maksa teman-teman lu? Gue Pengen turun sendiri. sendiri, iya. Tapi lu sadar lu ngomong kayak gitu? Enggak. Itu gimana cara teman-teman lu waktu itu buat nahan lu? Kalau kata teman gue yang cewek nih, ya pas gue minta turun kayak gitu nggak diapa-apain sih, cuma dipeluk, dielus-elus, Ditenangin lah ya. iya ditenangin. Tenangin. Sampai akhirnya lu bisa tidur lagi. Iya, enggak Nggak itu tidur gue tuh? masih nangis. Gue bisa tidur itu pas bener-bener azan subuh, sekitar jam 4:30-an lah. Sampai azan subuh itu lu nggak tidur, masih nangis, dan ketika azan subuh lu baru tuh sadar itu baru lu gitu ya. Itu lu benar-benar baru sadar kalau lu tuh nggak sadar lu sebelum-sebelumnya lu nangis dan sebagainya kan. Iya. Nah, lu tahu itu sadar azan dari mana? Kan teman gue HP-nya ada notifikasi azan gitu, Aplikasi. aplikasi. Dan habis itu lu tidur sampai pagi dah tuh. Nah, pagi nih nggak tahu kenapa dengan cerita-cerita semalam nih lu seger banget kan, ngerasa seger banget dari yang sebelum-sebelumnya. Iya. Kayak lu nggak ngerasa apa-apa gitu. Padahal semalaman tuh lu nangis. Yang logikanya dimana orang tuh kalau misalkan nangis beberapa jam aja matanya udah sembab kan. Iya. Kayak gitu. Terus akhirnya lu packing jam Itu gue jam 11 udah start turun. jam 10 packing lah pokoknya. Jam 11 start mulai turun. Dan karena lu nggak mau ngelanjutin pendakian ke Gunung Salak itu dengan kondisi-kondisi yang udah lu alamin semuanya lah. Akhirnya lu memutuskan untuk turun jam 11, dan di beberapa pos lancar aja tuh ya kan. Dan tiba-tiba lu kepisah sama Sinta gitu kan. Kan lu berenam di depan dan Sinta sendirian kan, karena dia bawa tas carrier kan. Akhirnya lu tetap nunggu dan Sinta nggak lewat-lewat tuh. Di beberapa pos lu masih nungguin dan masih belum juga lewat kan. Pas titiknya pas di KM73 itu ternyata Sinta yang lagi nungguin lu. Iya. Gitu kan. Padahal logikanya kalau emang Sinta lewat di depan lu, Kelihatan. harusnya lewatnya jelas kan. Lewat lu dulu lah ya kan. Karena posisi sebelumnya dia di belakang. Dan akhirnya kalian sampai di bawah itu jam 2 ya? Nyampe sekitar jam 2. Sampai jam 2 dan pulang langsung pulang atau Kita istirahat dulu di base camp di rumah yang Akamsi itu yang gue bermalam. Pulang itu sekitar jam 8 jam 9 lah. Nyampe Jakarta jam 11-an. Nah, ketika pokoknya pas kalian sampai Jakarta, nah lu udah nyampe rumah nih. Iya. Tiba-tiba bokap lu bilang gimana? Abis kamu abis kenapa di sana? Kok yang ikut banyak banget gitu. Bokap lu tiba-tiba ngerasa lu ada yang ngikutin nih kayak gitu. Iya, yang ikut kesini tuh banyak banget. Nah, akhirnya lu dikasih air Zam-Zam sama bokap lu biar ngusir semua Yang ngikut di gua. yang nempel lu dari sana lah istilahnya. Terus setelah lu minum air itu, efek buat lu apa sih? Kayak entah badan lu lebih segar atau emang lu nggak ngerasa apa-apa lagi? Nggak ada apa-apa sih bang, alhamdulillah. Nah, jadi gitu teman-teman. Mungkin dari Rati ada yang bisa disampaikan ke teman-teman di rumah. Pesan buat gue kalau lagi di gunung, apalagi tempat yang belum pernah lu datengin, jangan ngomong sembarangan sih, apalagi ngomong-ngomong kasar bercanda ke temen. Itu harus dijaga banget. Dan kalau seandainya lu lagi halangan buat cewek, harus benar-benar dibersihin, benar-benar sampai bersih. Kalau enggak ya bakal mengundang. Oh, dari gue gini sih, paling sebenarnya haid itu bukan sebuah kendala sih menurut gue. Kalau emang si cewek tahu penanganannya, tahu gimana kondisi dia, kalau emang haid bisa ngontrol diri dia sendiri, kalau menurut gue itu bukan jadi halangan sih. Tapi kalau sebisa mungkin, kalau saran dari gue, mending gak usah sih. Kalau misalkan haid, sebisa mungkin ya udahlah, mending ngalah lah gitu demi keamanan masing-masing kalau menurut gue ya. Karena darah itu sangat amat mengundang hal-hal yang seperti itu, apalagi yang kalau emang dia nggak bisa tahu cara ngebersihin itu darah gitu ya. Terus ya kalau omongan kasar mah ya biasa, maksudnya
itu dari kontrolan diri masing-masing. Paling itu sih dari gue. Yang penting jangan jadiin semua cerita misteri itu sebagai ketakutan, tapi di sini kita juga cuman sharing pengalaman kita, gimana sih misalkan cara ketika hack, apa sih yang harus kita lakuin, Iya. gimana sih cara ngontrol diri kita, gimana sih cara ngontrol teman-teman kita, gimana sih cara ngingetinnya, kayak gitu sih paling. Oke teman-teman, sekian cerita pendakian gue sama Rati barusan. Nah, jangan lupa bantu channel kita dengan cara subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar dapat video terbaru dari kita. Thank you banget sih buat waktunya. Sama-sama. Pokoknya buat teman-teman tetap patuhin peraturan pemerintah, jangan keluyuran, stay safe, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di ngobrol.com.